Halo, shalom, welcome to my channel. Sebelum saya sharing saya punya pengalaman, jangan lupa tekan like and subscribe and tekan lonceng karena subscribe itu gratis. Karena dengan kamu subscribe and like saya, kamu telah menolong dan membantu saya. Thank you. Nah, begini, saya mau sharing pengalaman hidup saya. Saya ialah seorang TKI di mana saya masuk ke Malaysia ini pada tahun 2003. Sehabis saja saya belajar, saya tidak ingat lagi mau berleha-leha, mau duduk rumah. Saya sudah ingat saya mau kerja ataupun saya mau kuliah. Tapi dikarenakan saya tidak lulus kuliah, jadi saya mencari pekerjaan ke Malaysia. Nah, puji Tuhan saya dapat pekerjaan, saya dapat agent yang resmi. Saya cari dari koran waktu itu dan saya coba, saya isi formulir semua, lulus dan saya ujian tes. Kemudian bulan 12 mereka berangkatkan saya ke Kelang Selangor. Nah, di sana saya bekerja selama 5 tahun. Dan sebenarnya saya ingin 2 tahun saja, tapi disebabkan saya ingin 2 tahun dan sambung kuliah, tapi disebabkan saya melihat ada satu kakak teman saya, dia seorang sarjana ekonomi, tapi dia kerja kilang. Dan saya pikir kalau saya pun kuliah, nanti saya pun macam dia juga. Tak apalah. Jadi saya sambunglah kerja saya sampailah 5 tahun. Dan dalam 5 tahun itu ialah proses dimana suami saya yang dulu pacar saya. Nah, dalam 5 tahun itu ialah proses pertemuan kami lah, dimana dia mengatakan isi hatinya yang dia mau memperistri saya. Nah, walaupun ya banyak suka dukanya ya kerja jadi TKI. Selama 1 tahun 2 tahun saya sering pulang kerja itu saya menangis karena capek, penat, dan juga karena rindu, dan macam-macam lah. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa. Dan akhirnya sehabis saya kontrak, saya pun menikah dengan suami saya. Dan sampailah ke saat ini saya dikaruniakan Tuhan 3 orang anak. Dan sungguh setiap proses hidup kita itu bermacam-macam. Apa yang kita tak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Halo, memang ya setiap kali kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Dan saya pun tak pernah berpikir akan menikah, berkawin, sampai punya anak di negeri orang. Tapi Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Dan tetap semangat jalani hidup. Walau dulu waktu saya baru-baru saya duduk atau baru-baru saya mau mengandung, urusan register banyak ya. Macam waktu hari dulu saya mengandung anak pertama saya, waktu saya mau check up bulan-bulannya kan di sini harus daftar. Itu nurse tanya saya, dia tengok paspor. Terus dia cakap, ini suami keberapa? Oh Tuhan, panjangkanlah sabar saya. Saya cakap, ini suami pertama dan terakhir. Saya macam tu saja cakap. Lepas tu saya kembalinya dekat rumah. Saya pikir kenapa ya macam ni ya mereka. Rupanya setelah beberapa tahun saya tinggal dan duduk bersama dengan suami saya, barulah saya tahu kenapa ada setengah orang yang menganggap orang kita ini perempuannya, dia orang menganggap macam sepele, sebab memang kebanyakannya macam itu. Jadi karena satu yang buat macam itu, jadi dia orang fikir semua macam tu.
Tapi tak apa, sabar saja. Kita tak payah promote diri kita, biar Tuhan yang promote kita. Oke, tetap semangat. Mari kita berjuang dan tetap bersukacita. Jangan lupa like and subscribe. Tunggu next story saya.